Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan keterangan tentang bagaimana kalau seorang suami itu dia tidak bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, tapi dia juga tidak mau menceraikan istrinya, padahal istrinya secara zahir maupun batin terdolimi. Perempuan itu butuh dua. Satu, butuh kasih sayang, itu namanya nafkah batin. Nomor dua, butuh nafkah zahir. Gak bisa ada orang hanya dikasih kasih sayang, tiap malam dipeluk-peluk, tapi tiap hari tidak dikasih uang sama sekali, ngamuk. Atau dikasih uang tok, tapi tidak dikasih nafkah batin, juga ngamuk. Sama-sama ngamuk. Lah kok ada laki-laki, ini kejadian di mana-mana. Kejadian sekarang ini sering sekali saya. Ada laki-laki enggak bertanggung jawab, dia ngomong sama istrinya, "Kamu tidak akan saya ceraikan, tapi mohon maaf kalau saya suruh ngasih uang kamu saya enggak punya." Loh, ini kan berarti kan sudah dia itu salah. Kemudian gak mau menceraikan istrinya, istrinya ngomong, "Ceraikan saya mas, sampai kapanpun kamu tidak akan saya ceraikan." Loh, bagaimana apa yang dilakukan istri kalau sudah seperti itu? Sementara dia mestinya terzolimi. Sekarang gini, adalah perempuan, tidak dikasih nafkah zahir, tiap hari suruh kerja sendiri, banting tulang sendiri. Ini terus laki-lakinya diem, kan gak kuat juga perempuan. Yang mestinya kerja harusnya laki-laki. Maka bagaimana kalau kejadian seperti ini dikatakan di sini dalam kitab ini, Bugyatul Mustarsyidin, wa yajuzu faskhun nikah min zaujiha. Boleh merusak pernikahan suami istri itu boleh kalau suaminya alasannya satu, i'sar. I'sar itu tidak mampu memberikan nafkah kepada istri selayaknya. Istri butuhnya apa? Makan. Setiap hari butuh berapa? 20.000. Tapi kok si suami hanya berani ngasih 5.000, ini boleh difasakh nikah. Apalagi si suami tidak mau bertanggung jawab. Maka yang pertama, cara yang pertama, kalau kejadian seperti itu, agar si istri tidak terdolimi, rofa'a amroha lil hakim. Yang pertama adalah melaporkan apa yang terjadi kepada dirinya ke KUA. Contoh, ini ada si perempuan. Si perempuan ini sama suaminya enggak dinafkahi, atau sama perempuan ini sama suaminya wis ditinggal-tinggal, dibiarkan, ya toh, lebay, kok lebay apa? Jablay. Jablay itu apa sih? Jarang dibelai. Ya toh, jablay. Akhirnya terus si suaminya itu pergi, atau kadang-kadang suaminya selingkuh, kemudian enggak ingat sama istrinya. Tapi ngomong, "Saya tidak akan menceraikanmu sampai kapanpun." Itu kan namanya istri terdolimi. Syariat harus ada ketika dalam kondisi seperti itu, maka si istri laporan ke pengadilan. Nulis surat, lapor ke pengadilan, "Pak, saya pengen gini. Kemudian pengadilan manggil suaminya. Biasanya pengadilan manggil saksi-saksi. Saksi ini, kemudian turunlah saksi, "Betul Pak, ini si suami sudah enggak menafkahi ini." Dipanggil suaminya enggak datang, maka pengadilan langsung memutuskan, "Pernikahanmu saya fasakh," atau "Pernikahanmu saya hentikan, pernikahanmu saya selesaikan." Yang ngomong hakim. Terus si suami ngomong, "Oh enggak bisa." Si suami ngomong bisa, ngomong enggak bisa. Kalau sudah Pak Hakim ngomong terceraikan, maka hukumnya sudah cerai. Hukumnya sudah pesah.
hukumnya sudah terjadi penghentian pernikahan. Gitu loh. Karena saya pernah dengar ada ya kasus, ada laki-laki datang ke saya, Gus, saya ini Gus nggak merasa ini tuh. Saya ini Gus nggak merasa menceraikan istri saya. Mas yang besar-besar tolong kamu yang tidur juga dikasih tahu. Mas saya ini nggak pernah, kata Gus, saya ini nggak pernah Gus menceraikan istri saya. Tapi sama pengadilan Gus, dia nikah lagi dapat surat. Ya berarti laki-lakinya yang bodoh. Kenapa? Karena kalau pengadilan yang memutuskan, kamu ngomong cerai ataupun nggak cerai, hukumnya tetap terjadi secara syariat sah perceraian yang di pengadilan. Karena apa? Karena ketika terjadi kezaliman kepada istri Raf'ul Hakim melaporkan kejadiannya kepada hakim memanggil saksi-saksi, diputuskan pisah, maka terjadilah perpisahan walaupun si suami tidak mengucapkan kata cerai. Paham ya? Nah, nomor 1. Nomor 2, kejadian yang agak ruwet yang nomor 2 ini. Orang lapor ke pengadilan itu syaratnya 1. Harus apa? Harus tercatat pernikahannya. Kalau dalam bahasa kitabnya ada isbatun nikah. Harus ada isbatun nikah dari hakim. Kamu tanya ke pengadilan, saya ini beberapa kali kan ngisi di pengadilan ini. Saya tanyakan di pengadilan, Pak, orang lapor dalam pernikahan itu syaratnya apa, Pak? Syaratnya 1 Gus, apa? Syaratnya harus punya catatan nikah. Harus punya catatan nikah. Contoh, si Rizky nikah dengan seorang perempuan, tapi Rizky pernikahannya tidak mau dicatat. Berarti nikah apa jenenge? Siri. Ini kejadian di mana-mana. Kemarin ada orang Malang, kasusnya seperti ini juga. Waktu kita ngisi acara di Kalimantan Barat, kasusnya juga sama. Seperti ini. Setelah nikah siri, ternyata si Rizky gak mau tanggung jawab sama istrinya. Dia ngomong, kamu gak saya nafkahi, capek aku nafkahi awakmu. Ya sudah, istrinya ngomong, kalau begitu ceraikan saya. Oh, gak akan saya ceraikan selamanya. Kan kurang ajar namanya laki-laki ini. Gak mau tanggung jawab, tapi perempuan digantungkan seperti itu. Inilah Islam. Bagaimana Islam itu ada untuk menyelamatkan seorang perempuan. Hebatnya agama Islam. Akhirnya datang ke hakim, bisa gak? Datang laporan ke Pak Pengadilan, bisa gak menurut kamu ini? Bisa apa enggak bisa? Enggak bisa. Syaratnya bisa itu kan harus ada catatan pernikahan. Sementara dia tidak ada catatan pernikahan karena nikahnya nikah. Paham enggak kamu? Kalau kasus yang pertama bisa. Pernikahan yang sudah legal formal bisa. Sekarang pernikahannya tidak dilegalkan secara formalitas di KUA. Mau dilaporkan gimana? Pengadilan yang ngomong, Pak, saya lapor Pak, saya nggak dinafkahi. Loh surat kamu mana? Nggak ada Pak. Lah nggak bisa. Pengadilan hanya menerima pernikahan yang ada suratnya. Kalau nggak ada suratnya berarti nggak bisa. Lah terus sekarang kalau nggak ada suratnya, si suami nggak bisa menceraikan, sementara pengadilan KUA juga tidak bisa menceraikan. Siapa yang menceraikan? Maka fasakhal muhakkam. Maka yang mengfasah, ini urutan yang kedua adalah muhakkam. Ini urut-urutannya, ini tulisan. Siapa muhakkam? Muhakkam itu adalah si perempuan yang terzolimi tadi mengangkat orang adil betul orangnya baik, mengangkat orang adil, alim dalam hal pernikahan dan lain sebagainya. Kemudian dia melaporkan apa yang dia alami dan menunjukkan orang alim itu ditunjuk sebagai jadi hakim atau jadi muhakkam. Ini kejadian di daerah Malang,
Betul ini, ke saya ini. Ya kalau ke saya ini. Dia ngomong, saya ini Gus dijadikan istri oleh bos saya. Bos. Tapi bos saya akhir-akhir enggak mau tanggung jawab ngasih nafkah. Nah, terus kemudian setelah itu saya minta cerai, bos saya ngomong, kamu enggak akan saya ceraikan. Akhirnya dia pulang ke Probolinggo. Pulang di Probolinggo, bertahun-tahun minta cerai enggak diceraikan. Gimana ini? Maka dia datang ke seorang ulama. Ulama itu namanya muhak. Jadi ada bedanya antara hakim dan muhakam. Datang ke ulama, setelah datang ke ulama menceritakan, kemudian ulama dia mengomong, ya sudah pernikahanmu saya hentikan, saya fasakh dengan suami kamu yang namanya ini. Maka dengan ucapannya ulama tadi langsung terjadilah hukumnya perceraian. Loh kok bisa ulama itu menceraikan? Disamakan dengan apa? Disamakan ketika proses pernikahan. Dalam proses pernikahan ada namanya hakim, ada namanya muhakam. Kamu loh kemarin yang ngaji loh, urut-urutannya wali itu ada hakim, ada muhakam. Kalau hakim itu secara legal formal dia pimpinan. Tapi kalau muhakam itu ulama, kiai yang punya keilmuan mumpuni dalam bidangnya. Kalau sekarang kita membicarakan nikah ya berarti dia mumpuni dalam bidang pernikahan. Yang terakhir hakim enggak bisa. Muhakam enggak ada. Seumpama lo yo. Hidupnya kamu di mana? Di daerah gunung. Cari hakim enggak bisa. Kenapa? Karena enggak didaftarkan. Coba tanyakan di Ustadz di daerah gunung ini banyak pernikahan yang tidak tercatat oleh KUA. Betul lihat ya? Wis pokoknya kawin. Karena di sana umur 16 tahun kawin, umur 13 tahun kawin. Iya. Oh, kayak siapa namanya Adit ini, oh sudah punya anak di sana. Ya. Apalagi Ropik sudah punya cucu. Lah, ke hakim nggak bisa, ke muhakam nggak ada, karena ternyata satu desa itu nggak ada yang adil, atau ada yang adil tapi nggak ada yang ngalim. Cari, muhakam kan syaratnya berat ya, harus alim dalam bidang nikah dan hal-hal yang berhubungan dengan nikah, tolak, li'an, raj'i dan lain sebagainya. Maka kalau nggak ketemu di sini dikatakan fa in faqadatil hakim awil muhakam. Kalau nggak ada hakim, nggak nemu hakim, awil muhakam atau muhakam juga nggak ada. Au ajazat anirof'i ilaihi, atau dia lemah untuk tidak melaporkan kasusnya kepada dua-duanya. Seperti kasus tadi itu, dia nikahnya tidak tercatat, tidak terisbat. Maka atau di sini ka'an qala la afsahu illa bimalin, atau hakimnya ngomong, saya hakim kurang ajar ini berarti. Ngomong, oke, kamu kalau laporan sama saya terima, saya ceraikan, tapi saya mengfasah kamu harus bayar kepada saya. La afsahu illa bimalin. Hakimnya ngomong, saya mau menceraikan kur PC. Apa namanya? Suap. Kamu bayar, maka ini berarti hakimnya sudah enggak bisa diterima. Gimana kalau hakim enggak bisa, muhakam enggak ada untuk menyelamatkan perempuan tadi itu? Maka dikatakan istaqallat bil faskhi lid darurat, maka dia bisa merusak nikahnya sendiri. Masya Allah, bisa merusak nikahnya sendiri. Dalam rangka apa ini dilakukan? Dalam rangka menyelamatkan hak seorang perempuan. Inilah Islam. Islam itu akan hadir ketika seorang perempuan betul-betul ngangkat perempuan. Memang cerai itu haknya suami, tapi seorang perempuan juga bisa menceraikan dirinya sendiri ketika dalam kondisi darurat. Gimana caranya? Caranya begini. Ke hakim nggak bisa, muhakam nggak ada.
Cari muhakam nggak nemu, ke hakim nggak bisa. Karena dua-duanya sudah nggak ada. Gimana caranya? Maka dia ngomong, fasakhtu nikahi an zauji. Fasakhtu nikahi an zauji. Ya Allah, saya saya merusak nikahku ini, atau saya menfasah nikahku ini daripada suamiku. Saya memutus pernikahan ini daripada suamiku. Maka langsung pernikahannya selesai. Pernikahannya langsung apa? Selesai. Dan dia boleh nikah lagi, tapi harus melalui proses masa iddah. Contoh tadi itu, kalau semua dari atas tadi 3 itu, dari hakim, dari muhakam, dari dirinya sendiri diketok, sudah selesai pernikahanmu, tek. Boleh enggak dia langsung nikah lagi? Enggak boleh, nunggu iddahnya selesai ketok itu loh ya, ketok tek, atau dia selesai ngomong, saya merusak nikahku sendiri, maka dari situ dihitung 3 bulan lah kurang lebih. 3 kali suci, head, salah satu kuruk. Setelah 3 kali suci, baru dia boleh untuk menikah lagi. Jadi ada tetap masa iddah, bukan terus saya rusak pernikahan kamu sekarang, tek, wes kawin. Enggak. Ini jenenge wong wedok sing keburu kawin lah iki. Tetap ada masa iddah, setelah ketok palu itu dia baru boleh untuk melakukan apa? Pernikahan. Lah ini dilakukan semuanya dalam rangka menjaga hak dan martabat seorang perempuan. Perempuan dijaga hak dan martabatnya, alasannya apa? Karena tidak boleh menyakiti seorang perempuan. Kalau zaman jahiliyah perempuan gak ada harganya, tapi setelah agama Islam sampai diatur, kalau kamu suami kamu gak adil, laporkan ke hakim. Hakim gak bisa, laporkan ke muhakam. Muhakam gak bisa, selesai lagi, kamu sendiri yang melakukan istaqallat binafsiha. Lah ini yang paling penting dijaga. Gimana Islam itu mengangkat seorang perempuan. Al-Fatihah.